apa yang Bang Os rasakan kejadian sebelum perang dan setelah perang tuh? Sampai sekarang aku setiap malam sebelum tidur buka HP saya, lihat foto-foto saya sama teman-teman saya yang mati di Gaza, atau rumah kita dan university kami yang udah hancur. Ya Allah, benar tidak tahu bagaimana bisa sampaikan. Apakah hati saya sakit, udah sakit hati setelah perang, atau hati saya udah mati, atau aku benar sangat senang di Gaza. Ini negara saya. Siapa yang tidak suka negara? Tapi bagaimana kalau rumah yang rusak, rumah yang hancur, kuliah yang hancur, mimpi antum yang hancur. Semua ini aku lihat udah hancur. Ya Allah, ini mimpi atau benar? Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, dialog sosial kemanusiaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sangat spesial sekali ya. Kita kedatangan tamu langsung datangkan dari Gaza, Palestina, yaitu Bang Os atau Bang Osama. Oke. Apa kabar Bang Osama? Alhamdulillah. Bagaimana Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Betul, selalu. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu ataupun yang belum tahu Bang Osama itu siapa sih? Silakan Bang Osama untuk memperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya Osama Anwar dari kota Gaza di Palestina, atau dari Palestina khususnya dari kota Gaza, khususnya dari Gaza Utara. Alhamdulillah, aku qari dan munshid. Aku dari atau belajar di University Islamic University Gaza, urusan teknologi press and media. Dan alhamdulillah ini yang ketiga saya bisa ke Indonesia, karena itu saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sudah lancar ya bahasa Indonesianya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin 70%. Alhamdulillah. Oke. Berarti Bang Os tuh tinggal di Gaza Utara ya? Betul. Nah, tinggal di sana tuh sama keluarga atau? Iya, sama keluarga, dan bukan misalkan sama Ummi dan Abi dan saudara saya. Bersama keluarga besar saya. Keluarga besar, semuanya di Gaza Utara? Semuanya, ratusan. Oke. Nah, untuk aktivitas sehari-hari nih, selain kuliah, apa aktivitas sehari-hari Bang Os waktu di Gaza? Kalau di Gaza itu sebelum perang, ya kan? Yeah. Kalau sebelum perang harus bangun dari pagi, sholat subuh misalkan, pergi ke kuliah, karena saya sekarang atau sebelum mulai perang di semester 7. Di semester 7. Jadi dari bangun tidur, salat subuh, pergi ke kuliah, dan setelah kuliah misalkan ada murajaah buat yang udah belajar di kuliah. Ada beberapa yang saya belajar dari guru-guru saya, tapi bukan yang dari university, dari santren-santren misalnya, ambil sanad dari guru-guru kami yang ada di Palestina. Sedikit tahu harus sedikit pergi ke gym. Aku suka berenang juga, dan ada banyak waktu buat teman-teman juga, harus ketemu teman-teman dan dari keluarga kami. Alhamdulillah. Berarti aktivitas sehari-harinya sangat padat sekali ya. Dari mulai bangun pagi sampai dari mulai bangun tidur sampai malam sampai tidur lagi. Yeah. Alhamdulillah. Nah, saya atau pemirsa di sini pengen tahu nih, cerita awalnya Bang Os datang ke Indonesia tuh seperti apa sih? Tapi kalau lebih benar atau lebih jelas, kenapa saya ingin ke Indonesia sebelumnya? Itu antum semuanya tahu. Antum dan semua yang nonton kami, semuanya tahu aku atau saya dari kota Gaza. Dan
yang terkenal tentang Gaza itu perang. Jadi semuanya di Gaza tidak bisa fokus untuk hal yang lain kecuali perang, ya kan? Jadi kalau saya mau terkenal di Gaza, kalau mau bikin salawat, nasyid atau yang lainnya di Gaza, harus semua lagu-lagu saya tentang perang, tentang perjuangan, tentang Palestina. Dan ini aku suka ini, tapi aku juga bagaimana? Karena Allah Subhanahu wa taala kasih saya nikmat suara yang bagus. Alhamdulillah. Harus saya gunakan suara ini untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau jadi qari, saya mau jadi munsyid, salawatan di mana-mana di seluruh dunia. Jadi aku cari di mana ada yang terkenal di dunia misalkan. Dan yang terkenal di dunia ini terkenal di mana juga, yani fokus di mana. Misalkan yang saya sangat suka dengarnya Al-Qari Mishari Rashid Al-Afasi. Aku sering lihat video-video Mishari Rashid datang ke Indonesia, ke Malaysia. Dan kalau munsyid yang sangat terkenal di dunia juga Maher Zain. Maher Zain juga pernah datang ke Indonesia. Dan ada beberapa nasyid pakai bahasa Indonesia seperti Raihan, seperti Ramadan, nasyid Ramadan. Nasyid. Menantimu. Masya Allah. Jadi aku dengar bahasa apa ini? Ini bukan bahasa Arab dan bukan bahasa Inggris. Jadi saya cari bahasa apa ini? Negara apa ini? Oh, Indonesia. Oke, Indonesia negara yang ada di dalamnya. Kalau bahasa Arab, akthar dawla yujad fiha adad min al-muslimin. Dawla atau negara yang paling ada orang-orang Muslim di dalamnya. Betul? Bisa faham, bisa mengerti. Alhamdulillah. Setelah itu, saya udah kasih tahu untuk semua teman-teman, untuk semua yang dekat sama saya, semua yang satu kampus sama saya, aku ingin pergi ke Indonesia. Tapi sampai sekarang tidak tahu bagaimana caranya. Tidak tahu harus lakukan apa untuk pergi ke Indonesia. Tiba-tiba ada teman saya telepon, Usama, antum siap untuk pergi ke Indonesia? Aku selalu siap, tapi kamu bercanda atau ngomong benar ini? Benar, ada yang mau ke Indonesia jadi imam di salat tarawih di bulan Ramadan tahun 2021. Tapi orang ini tidak jadi. Tidak tahu kenapa, punya alasan. Jadi mereka cari orang yang lain. Aku kasih nama kamu ke mereka. Aku langsung terima. Tidak lihat gaji misalkan atau uang atau yang lainnya. Aku saja mau ke Indonesia. Langsung terima. Pergi ke Indonesia. Itu di tahun 2021. Alhamdulillah waktu itu aku duduk di Indonesia atau tinggal di Indonesia 1 tahun 4 bulan. Setelah ini balik ke Palestina lagi 6 bulan. Lanjut kuliah. Di tahun 2023 balik ke Indonesia lagi di bulan Ramadan, imam di beberapa masjid dan sering acara di mana-mana di Indonesia, di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera juga, alhamdulillah. Tapi kalau ke Papua belum. Insyaallah nanti ada di Papua. Mudah-mudahan. Dan ini yang ketiga saya ke Indonesia, alhamdulillah. Ini ke Indonesia tahun ketiga. Ini yang ketiga saya pergi ke Indonesia. Oh, setelah Ramadan atau Ramadan kemarin di Indonesia? Tidak, Ramadan kemarin di Gaza. Di Gaza. Iya. Oh, berarti setelah Ramadan baru ke Indonesia. Aku keluar dari Gaza di Idul Fitri, hari yang kedua Idul Fitri, tinggal 11 April. Oh iya. Berarti beda beberapa hari dengan saya keluar dari Gaza. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, berarti untuk kegiatan sehari-hari nih di Indonesia tuh berarti selain imam, terus
kunjungan ke beberapa masjid-masjid di Indonesia juga, terus sharing tentang pengalaman di Gaza berarti ya gitu ke betul. Dan beberapa salawat, nasyid. berarti sudah keliling ke Indonesia ya tadi, sudah keliling Indonesia Alhamdulillah. kecuali tadi Papua ya. Insya Allah Ya, mudah-mudahan. Papua Alhamdulillah. ada beberapa juga kota yang lain, tapi insya Allah nanti bisa sering ke Indonesia insya Allah. Amin insya Allah. Nah, selama di Gaza nih, mau di Gaza ataupun di Indonesia, Bang Os pernah terlibat nggak untuk aksi atau aktivitas untuk menyuarakan kemanusiaan atau kegiatan kemanusiaan? Pernah nggak selama di Gaza ataupun di Indonesia untuk kegiatan kemanusiaan? Membantuan. Ya. Ini kalau sebelum perang, ada perang yang terakhir ini yang mulai 7 Oktober sampai sekarang belum selesai. Sebelum perang ini tidak pernah. Tapi di perang ini aku sering buka live di perang sebelah Mesir dekat border Rafah. Oh iya. Kenapa? Karena di situ apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di situ ada signal, bisa buka internet, bisa buka live, medsos. bisa kalau mau posting bisa insyaallah. Jadi aku sering di situ buka live ngomong tentang Palestina, apa ada hari ini di Palestina, apa yang terjadi karena ada perang di daerah ini atau di daerah itu misalkan. Dan ada yang kenal saya dari yang nonton live ini, langsung kirim ke saya, Usama, kami misalkan tim dari Indonesia atau yayasan dari Indonesia mau kirim bantuan ke Gaza, bagaimana caranya, apakah kita bisa misalkan bikin atau buka dapur umum. Dan alhamdulillah terakhirnya bisa buka dapur umum, bisa kasih uang langsung, bisa bikin atau kasih air minum, air bersih ke semua tempat yang tidak ada air di dalamnya. Aku pernah posting satu video di Instagram bagaimana caranya tentang cari air di Gaza waktu perang. Aku 2 jam di jalan mencari. Jalan kaki. Iya, jalan kaki. Bisa nanti buka Instagram lihat video itu. Jalan kaki mungkin 2 jam saya mencari di mana ada air. Jadi kita alhamdulillah terakhirnya bisa membantu, dan aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya bisa jadi membantu warga kami. Alhamdulillah. Nah, apa yang Bang Os rasakan kejadian sebelum perang dan setelah perang tuh? Apa yang Bang Os rasakan di dalam diri Bang Os, baik dari psikis ataupun mental? Apa yang dirasakan? Merasa apa? Iya, merasa apa? Dari sebelum perang dan setelah perang. Dan saat sekarang masih perang. Antum tahu, sebelum perang mulai misalkan terakhir 3 bulan ini, atau terakhir 5 bulan. Sebelum 7 Oktober. Sebelum 7 Oktober. Aku benar sangat senang di Gaza. Ini negara saya. Siapa yang tidak suka negara dia? Negara sendiri. Ya. Betul. Dan aku sangat semangat karena ini semester di university yang sebelum terakhir. Semester 7. Dan setelah semester 7, semester 8, setelah itu bisa graduation. Jadi saya sangat semangat. Saya setiap hari dari pagi pergi ke kuliah, belajar, murajaah. Sangat semangat. Pergi ke gym dulu di tahun yang pertama atau di semester yang pertama. Sedikit malas misalkan. Tidak pergi ke main sport misalkan, main bola atau berenang atau ke gym. Tapi 5 bulan yang terakhir ini sebelum perang, benar aku sangat senang dan bersemangat. Ke kuliah itu semuanya lancar. Gym, sport, teman-teman, benyaman atau nyaman.
nyaman, sangat senang dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba mulai perang di 7 Oktober. Itu seperti mimpi atau seperti yang Tidak percaya. tidak percaya. Benar, yani aku dari aku keluar dari Gaza, benar aku tidak mau ingat cerita ini karena saya tidak mau nangis. Tapi benar seperti yang kamu lihat, mimpi kamu sudah hancur 100% di depan mata kamu dan kamu tidak bisa lakukan apapun. Di perang ini, kuliah saya udah hancur. Tidak bisa lanjut kuliah sekarang. Iya, hancur. Islamic University Gaza. Bisa cek di sosial media, di YouTube, di mana-mana. Udah hancur. Kuliah saya, atau afwan, rumah saya dan rumah keluarga besar saya di Gaza Utara. Lebih dari 90% dari yang ada di Gaza Utara udah hancur. Termasuk rumah kami, rumah keluarga besar kami. Semua barang saya juga hilang. Antum tahu bagaimana bisa bilang? Misalkan ya antum pakai baju ini misalkan sekarang. Antum cinta kepada ini atau tidak? Iya, baju yang saya sukai. Iya. Antum suka ini. Bagaimana kalau ini rosak? Pasti sedih. Iya, sedih sekali. Oke. Tapi bagaimana kalau rumah yang rusak? Rumah yang hancur. Kuliah yang hancur. Mimpi antum yang hancur. Semua ini aku lihat udah hancur. Ya Allah, ini mimpi atau benar? Apa yang saya harus lakukan? Tapi tiba-tiba kita keluar dari Gaza Utara, keluar dari rumah, harus ke Gaza Selatan. Yani tidak bisa fokus untuk apapun. Yani setelah 3 bulan dari perang. Tidak bisa fokus kecuali cari air, cari makan, kita mau lanjut hidup saja. Yani dari hidup kita kasih misalkan hidup sebelum perang 5 stars misalkan, bisa ke sekolah, bisa makan, bisa ke gym, bisa ketemu teman-teman, bisa jalan-jalan, bisa makan apapun, bisa kopi, bisa di mana-mana ketemu keluarga. Dari ini kehidupan di perang, aku pernah di perang ini tidur di jalan. Pernah mencari makan dan air, yani dari bangun tidur sampai tidur Tidak mendapatkan dan yani tidak tahu bagaimana bisa sampaikan, semuanya hancur. Yani sampai sekarang aku merasa aku masih di dalam mimpi. Kapan akan selesai mimpi ini? Kapan hidup kita akan balik lagi? Kalau saya udah bisa keluar dari Gaza, bisa ke Indonesia, tapi keluarga saya masih di Gaza. Keluarga saya masih di dalam tempat yang tidak aman. Mungkin malam ini atau kemarin keluarga saya tidak dapat makan. Jadi masih merasa yang seperti di mimpi. Apakah ada rasa trauma? Ada rasa trauma di merasa terpuruk, down gitu dengan kejadian perang ini? Down? Iya. Perasaan atau psikis jadi trauma gitu, jadi sedih gitu. Iya, pasti sedih. Antum tahu sesuatu, perang ini mulai tinggal 7 Oktober. Tinggal 6 Oktober aku ketemu sama teman-teman. Ada beberapa teman yang saya ketemu malam mulai Oktober itu. Ada satu dari teman-teman saya yang saya ketemu tanggal 6 Oktober udah mati syahid di perang. Sampai sekarang aku setiap malam sebelum tidur buka HP saya.
lihat foto-foto saya sama teman-teman saya yang mati di Gaza. Atau rumah kita dan university kami yang udah hancur. Ya Allah, benar tidak tahu bagaimana bisa sampaikan. Apakah hati saya sakit, udah sakit hati setelah perang, atau hati saya udah mati, atau yani kalau saya mau nangis setiap hari ini tidak cukup buat merasa aku. Paham bagaimana? Ya. Nah, waktu proses evakuasi atau evakuasi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan itu prosesnya seperti apa? Apakah menggunakan kendaraan pribadi atau jalan atau seperti apa? Waktu dari Gaza Utara dievakuasi ke Gaza Selatan itu. Ini waktu kita keluar dari Gaza Utara ke Gaza Selatan itu tanggal 17 November. Dan hari ini atau hari itu yani 17 November aku tidak bisa lupa walau 1 menit dari hari itu. Kita duduk di rumah seperti orang biasa. Tiba-tiba kita lihat ada yang lari di jalan. Tiba-tiba kita lihat ada... Boleh nih, agak dekat. Oke. Maaf. Minum kopi dulu. Tidak ada kopi di Gaza sekarang. Ini kopi dari Our Coffee. Jangan lupa tip-tip layar. Ya Allah. Apa tanyaan? Tadi proses evakuasi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan seperti apa? Kita bukan tanggal 17 November, tapi tanggal 16 November. Kita duduk di rumah seperti semua keluarga yang duduk di rumah biasa. Tiba-tiba kita dengar, sebelumnya setiap saat kita dengar suara bom. Tapi hari ini kita dengar suara bukan roket yang jatuh, tapi suara senjata. Tembakan senjata. Iya, jadi ada yang melawan dekat dari daerah kami. Senjata, yani kalau suara bom begini. Tapi kalau senjata ini suara dekat sekali. Sampaikan kita takut ada yang masuk dari jendela. Tiba-tiba kita lihat ada yang lari di jalan. Kita tidak tahu kenapa mereka lari di jalan. Jadi aku keluar dan Abi di jalan mau lihat apa yang terjadi di sini. Terus tiba-tiba ada yang bilang ke kami tentara Zionis Israel udah sampai di terakhir jalan ini. Lebih baik kami semuanya keluar sekarang. Kalau tidak mau keluar sekarang, mau titip di rumah, kalau tentara Zionis udah sampai di depan rumah, jangan keluar. Kalau keluar, pasti, yani 90% kita udah mati. Udah selesai, mati. 90%. Tapi, waktu itu kita tidak bisa berpikir, tidak bisa kita tanya, yani misalkan, tidak ada musyawarah, tidak bisa. Ini darurat, ini sekarang tidak bisa berpikir tentang apapun. Abi keluar, masuk ke rumah Afwan, bilang ke kita, ayo kita siap-siap. Umi tanya, kemana? Kita tidak tahu, tapi semua yang tinggal di daerah kami udah keluar, jadi kita harus pergi juga. Iya. Juga. Kita takut nanti misalkan kalau ada Zionis di daerah kami, tentara Zionis Israel, tidak bisa keluar cari makan. Atau tidak bisa dapat obat buat Umi dan Abi, karena Abi dan Umi harus ada obat, harus ada makan, orang tua ya, tahu. Jadi kami udah keluar dari rumah, pergi ke Gaza Selatan. Tapi waktu itu, benar kita tidak tahu kita harus kemana. Dan tidak ada rencana untuk pergi ke Gaza Selatan. Kita di jalan, benar kita tidak tahu. Begini, kita
di jalan, abi dan ummi dan saya dan saudara-saudara saya di jalan, dan waktu kita di jalan kita mau ingat apakah kita kenal orang yang tinggal di sini atau di situ atau dari keluarga kami. Kenapa mau masuk langsung ke rumah mereka? Iya, karena ini darurat, ini perang. Jadi terakhirnya alhamdulillah ada yang satu dari keluarga kami, kita ingat, iya ini rumah dari keluarga kami, kita masuk, minta tolong kalau bisa ini malam ini mau tidur di sini dan besok pagi kita cari tempat yang lain. Mereka langsung terima, iya silahkan langsung, yani ini perang, kita tahu hal semuanya. Jadi kita tidur satu malam masih di Gaza Utara. Bagi tanggal 17 November kita semuanya keluar kemana? Gaza Selatan. Gaza Selatan menggunakan kendaraan pribadi. Bagaimana ini? Menggunakan mobil pribadi, kendaraan pribadi, jalan atau kaki. Jalan. Masya Allah. Jalan dari Gaza kaki. Utara ke Gaza Selatan jalan kaki. Dari Gaza Utara ke Gaza Selatan jalan kaki lewat jalan namanya Jalan Salahuddin. Tahu? Antum pernah ke Gaza? Iya. Ada jalan yang namanya Jalan Salahuddin. Iya. Jalan Salahuddin ini jalan dari Gaza Utara sampai terakhir Gaza Selatan. Kita waktu itu benar aku tidak bisa lupa apapun. Kita jalan kaki. Hari itu benar seperti hari kiamat. Kenapa? Banyak manusia yang keluar dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Dan semuanya tidak punya rumah di Gaza Selatan. Dan semuanya tidak punya rencana dari awal untuk keluar dari Gaza Utara pergi ke Gaza Selatan. Bingung. Dan semuanya juga tidak tahu kita harus kemana ke Gaza Selatan. Waktu kita lewat Jalan Salahuddin, ini yang pertama saya lihat tentara Zionis Israel di depan mata saya. Ini yang pertama. Benar, antum tidak tahu aku merasa apa. Aku merasa seperti yang mau masuk langsung melawan mereka. Tapi tidak bisa karena ada banyak alasannya. Yang pertama, aku tidak membawa senjata. Yang kedua, aku bersama keluarga. Kalau saya lakukan apapun, pasti keluarga saya akan merasa bahaya. Iya, gitu. terancam juga. Jadi ini yang pertama saya lihat Zionis Israel di depan mata saya. Mereka membawa senjata. Mereka ya Allah. Dan alhamdulillah terakhirnya bisa sampai Gaza Selatan. Tapi waktu kita sampai Gaza Selatan, kita berdiri di jalan. Abi dan Ummi, saudara-saudara saya, kita berdiri. Abi nanya kepada saya, Usama, kita harus kemana sekarang? Tidak tahu. Ummi nanya ke saudara saya, harus kemana sekarang? Tidak tahu. Ummi nanya Abi, kemana? Tidak tahu. Abi nanya kau, tidak. Siapa yang tahu? Kita benar, rumah kami di Gaza Utara. Semua hidup kami di Gaza Utara. Tidak ada tempat di Gaza Selatan buat kami. Tapi terakhirnya kita berpindah mungkin 6 kali. Pernah tidur di sekolah, pernah tidur di tenda, pernah tidur di rumah teman misalkan, dan yang lainnya. Tapi terakhirnya alhamdulillah bisa sewa satu rumah. Itu karena bagaimana? Waktu kita sampai ke Gaza Selatan, kita mau sewa, tapi tidak bisa. Kenapa? Bukan karena tidak ada uang misalkan, tapi karena ada banyak rumah yang hancur. Ini yang pertama. Dan ada banyak yang kedua, rumah yang belum hancur penuh. Tidak ada satu tempat yang kosong. Dan kalau kami misalkan masuk ke satu rumah, misalkan rumah ini bisa tinggal di dalamnya 1 keluarga. Ada di dalamnya 5 keluarga. Jadi kalau mau kita masuk misalkan, walaupun kita
20 orang, kita mau bilang kita mau tidur di satu kamar saja. Tidak ada, semua Sudah udah penuh. penuh. Jadi kita tidur di sekolah, di tenda, di beberapa tempat sampai kita bisa dapat satu rumah sewa. Alhamdulillah. Nah, selama antum bersama keluarga perjalanan dari Gaza Utara ke Gaza Selatan dievakuasi atau proses pindah, bagaimana fasilitas kesehatan, fasilitas umum yang ada di sana?